Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Feli Lestari. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam video ini, saya ingin berbagi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, informasi yang akan saya sampaikan mengenai hukum internasional. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih hukum internasional? Hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah atau azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata. Dalam hukum internasional terdapat subjek hukum internasional. Sebelumnya, apa sih subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan melakukan hubungan hukum dan bertindak menurut dengan hukum internasional yang berlaku. Terdapat 6 subjek hukum internasional. 1. Individu. 2. Negara. 3. Palang Merah Internasional. 4. Organisasi internasional. 5. Tata suci. 6. Pemberontakan. Di sini saya hanya menjelaskan negara sebagai subjek hukum internasional. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, negara yang telah mendapat pengakuan dari negara lain, dan negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan negara yang tidak di bawah kekuasaan negara lainnya. Negara yang menjadi subjek hukum internasional dapat dilihat mampu melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan mengapa sih Vatikan bisa digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Saya harap teman-teman tahu apa itu negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara yang mendapat julukan sebagai negara terkecil di dunia. Mengapa negara Vatikan mendapat julukan seperti itu? Karena Vatikan hanya memiliki luas wilayah sekitaran 44 hektar atau 0,44 km persegi yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Meskipun Vatikan dijuluki sebagai negara terkecil, Vatikan juga menjadi tempat kediaman pemimpin gereja Katolik tertinggi dunia. Pasti teman gak asing siapakah itu? Benar sekali, yaitu Paus. Paus juga disebut sebagai kepala negara. Paus yang menjabat sekarang adalah Paus Fransiskus. Dan di video ini juga saya ingin menjelaskan alasan mengapa Vatikan bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Vatikan adalah subjek hukum internasional yang telah diakui oleh negara-negara di dunia. Vatikan juga menjadi pihak-pihak yang melakukan perjanjian internasional dan menjadi anggota di beberapa organisasi internasional. Vatikan menjadi subjek hukum internasional telah diakui oleh dunia. Apakah teman tahu negara siapa sih yang mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional? Negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah negara Italia. Negara Italia mengakui melalui Fakta Lateran yang ditandatangani
pada tahun 1929. Secara historis, fakta Lateranlah menjadi dasar berdirinya negara Vatikan. Dasar lainnya yang menjadi pendukung negara Vatikan sebagai subjek hukum internasional yaitu Konvensi Montevideo yang dilakukan pada tahun 1933. Vatikan memenuhi sebagai pihak yang dapat ikut dalam konvensi ini karena Vatikan memenuhi ketentuan-ketentuan untuk ikut konvensi ini. Ketentuan apa saja sih? Sebelumnya, Vatikan juga dalam subjek hukum internasional disebut sebagai tahta suci atau Holy See. Mari kita jelaskan alasan mengapa Vatikan bisa dijadikan subjek hukum internasional. 1. Secara permanen, Vatikan memiliki penduduk tetap yang berjumlah 800 orang. Kedua, memiliki suatu wilayah. Vatikan memiliki luas wilayah 44 hektar dan 0,44 km persegi. Ketiga, Vatikan memiliki suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui sebagai negara merdeka, dan Vatikan juga memiliki pemimpin negara yang disebut Paus. Paus sebagai pemimpin monarki absolut memegang seluruh kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Keempat, Vatikan juga mampu melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Seperti contohnya, Indonesia memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, dan juga sebaliknya. Vatikan juga beberapa kali mengikuti perjanjian internasional seperti Vienna Convention of Diplomatic Relations, dan Vatikan juga ikut serta dalam beberapa organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties dan UNESCO. Itulah beberapa alasan yang bisa menjadikan alasan yang kuat mengapa Vatikan bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Vatikan juga memenuhi syarat suatu negara karena memiliki wilayah, pemerintahan, penduduk, dan pengakuan dari negara lain. Saya harap informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play.